Bahkan beberapa tahun yang lalu ada kisah yang luar biasa, mirip seperti kisahnya Imam Ahmad ibn Hanbal, yaitu seorang dokter di negara Syria, di negara Syam, namanya Dr. Hisham. Dr. Hisham ini dokter yang ahli di bidang tulang atau saraf. Jadi dia paling istimewa di Jazirah Arab. Setiap orang datang dari luar negeri untuk berobat sama si Dr. Hisham ini. Sampai pada suatu saat Dr. Hisham ini mendapatkan undangan seminar tentang ilmu yang dia dalami. Naik pesawat baru terbang beberapa waktu, ada gangguan cuaca yang buruk mengharuskan pesawat itu turun di bandara terdekat. Maka akhirnya dengan terpaksa pesawat itu mendarat di bandara terdekat. Dia tanya sama yang jaga bandara, ini kapan kira-kira pesawat ini bisa diterbangkan lagi? Oh, mungkin bisa makan waktu 9-10 jam, bisa sampai 12 jam karena cuaca buruk. Dan ini bukan bandara komersil yang di situ banyak pesawat mundar-mandir. Rumah yang sudah jelek, sudah rapuh. Dia berhenti, dia ketok pintu rumah tersebut, yang buka nenek tua, wanita yang sudah lanjut usia. Ditanya sama Dr. Hisham, apakah kau punya telepon di sini? Saya ingin mengabari tempat saya yang saya tuju itu karena saya saat ini tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kata nenek tadi, saya nggak punya telepon, saya ini orang miskin, nggak punya apa-apa. Saya hanya punya teh dan sedikit makanan, kalau kau mau silahkan masuk. Saya berikan teh dan sedikit makanan untuk menghangatkan dirimu. Maka masuk Dr. Hisham, duduk, minum teh, dikasih makanan. Nenek tadi kembali ke kursinya. Kemudian di kursinya dia berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat sama Dr. Hisham, luar biasa ini nenek. Di malam hari dia duduk, dia berdoa kepada Allah. Tanpa Dr. Hisham sadari, ternyata di sebelah nenek tadi ada anak kecil yang terbujur kaku. Ditanya sama Dr. Hisham, ini anak sebelah kau ini siapa? Oh, ini cucuku. Mana orang tuanya? Orang tuanya sudah meninggal. Bapak ibunya mati sudah, yatim piatu. Ini anak saya yang rawat dari kecil. Ditanya sama Dr. Hisham, kenapa anak ini dari tadi saya lihat gak bergerak? Maka dijawab oleh nenek tadi, ya anak saya punya kelainan, ada penyakit di tulangnya atau di sarafnya yang menjadikan sekujur tubuhnya gak bisa bergerak. Dan kata orang-orang di sini nggak ada yang bisa menyembuhkan penyakit anak saya kecuali dokter terkenal namanya Dr. Hisham, ada di negara Syam. Tapi apalah daya, saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Untuk pergi ke kota yang dekat saja saya nggak mampu, apalagi naik pesawat ke negara lain ngobatkan cucu saya nggak mampu. Tapi saya punya Allah. Kalau Allah sudah punya mau, nggak ada yang nggak bisa. Makanya saya terus mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Dr. Hisham mendengar ucapan nenek tadi, badannya gemetar. Ya Allah, ternyata pesawat gak bisa melanjutkan perjalanan, turun di bandara darurat. Saya naik mobil pun gak bisa melanjutkan perjalanan, diberhentikan sama Allah di rumah nenek tua ini. Ternyata semua kejadian ini hanya untuk mengabulkan doa nenek tua ini yang tidak pernah berputus asa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang saya lakukan ini ternyata hanya cara Allah untuk mengabulkan doa si nenek tadi. Nah, ini istimewanya orang kalau sudah doa, gak perlu mikirkan caranya kita orang. Ini nenek gak perlu ngumpulkan duit, gak perlu terbang bawa cucunya susah payah, gak perlu mengikut antri dapat nomor sekian supaya mengobatkan cucunya. Dr. Hishamnya dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke rumahnya.